Oke, sekarang perhatikan ini tentang perbandingan. Ibu akan membahas ulang ya tentang perbandingan. Nanti juga ada Ibu jelaskan sedikit tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, contoh yang nomor 1 di sini. Diketahui banyak susu kotak adalah 12 buah dan banyak permen adalah 10 buah. Perbandingan antara banyak susu kotak dengan banyak permen adalah. Jadi yang pertama apa? Di sini yang dibandingkan banyak susu kotak ya, dibanding dengan banyak permen. Oke, banyak susu kotaknya berapa? Ada 12. Kalau banyak permennya ada 10. Nah, 12 banding 10. Ini kita sederhanakan. Ya, dibagi berapa? Ya, misalkan dibagi 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti 12 bagi 2 jadi 6. 10 bagi 2 jadi 5. Ini bisa kita sederhanakan lagi enggak? Kalau enggak berarti perbandingannya adalah 6 banding 5. Oke. Sekarang yang nomor 2. Perbandingan panjang kayu dengan panjang kawat adalah 1 banding 3. Ya. Jika jumlah panjang keduanya adalah 20 meter, maka panjang kawat adalah di sini yang kita perhatikan adalah jumlah panjang keduanya ya. Tadi perbandingannya misalkan kayu banding kawat itu kan 1 banding 3. Jumlahnya 20 meter. Berarti yang ditanyakan di sini panjang kawatnya. Berarti panjang kawat itu berapa perbandingan kawatnya? Di sini 3 ya. Berarti 3 karena ini jumlah, berarti perbandingannya kita tambah. 1 tambah 3 dikali. Jumlahnya berapa? 20 meter. Oke. Berarti 3 per 4 dikali 20. Ya, berapa? 15 meter. Nah, berarti panjang kawatnya adalah 15 meter. Sekarang coba yang satunya. Jika selisih panjang keduanya adalah 20 meter, maka panjang kawat adalah karena ini yang ditanyakan adalah yang diketahui di sini adalah selisihnya, berarti panjang kawat ya perbandingannya tadi di sini 3 per, karena selisih berarti kita kurang yang besar dikurang yang kecil, 3 dikurangi 1 perbandingan yang ini tadi dikali selisihnya 20 meter, berarti 3 per 2 dikali 20 berapa? 30 meter ya. Oke, sekarang kita bahas tentang skala. Kalau skala ada yang gampangnya kayak gini. Buat segitiga, lalu ada JP, S dan CS. JP ini jarak pada peta. Ini jarak pada peta. Kalau yang S berarti skala. CS ini jarak sebenarnya. Oke. Nah, misalkan kita mau cari JP. Kalau mau cari JP berarti nih, JP atas kan ini sama ini, berarti S kali CS. Kalau ke samping sini berarti dikali, kalau ke bawah dibagi. Ya, misalkan lagi kalau kita mau cari skalanya. Skala kita tutup, berarti JP bawahnya CS. JP per CS. Lalu kalau yang ditanyakan JS-nya, jarak sebenarnya, berarti
berarti itu toh CP dibagi skala. CP dibagi skala. Oke. Nah, selanjutnya ini tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua besaran yang apabila salah satu besarannya nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar dan sebaliknya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, kalau ada salah satu nilainya besar, maka yang lain semakin besar. Jadi dia nanti begini. Nih, ini grafiknya. Perbandingan senilai. Makin besar, berarti dia makin besar. Nilai yang satu makin besar, nilai yang satunya makin besar. Ya. Contoh nih. Ani menempuh jarak 5 km menghabiskan 1 liter bensin. Jika ia akan menempuh jarak 15 km, maka bensin yang dibutuhkan adalah liter. Oke, karena ini kan jaraknya awal 5 kilo, habisnya 1 liter. Lalu dia mau jarak 15 kilo, berarti bensinnya nambah banyak kan butuhnya. Nah, berarti ini termasuk perbandingan senilai. Caranya gimana? Oke, kita buat oret-oretannya gini. Yang pertama, 5 kilo, dia butuh 1 liter. Selanjutnya, dia mau menempuh jarak 15 kilo. Ini berapa liter? Nah, ini caranya karena dia perbandingan senilai, karena makin besar angkanya, dia butuhnya ini juga makin besar, berarti 5 per 15 sama dengan, ini lurusnya, 1 per X. Ini kita misalkan X ya. Nih, jadi caranya gimana? Kalian kali silang. Nah, bisa 5 kali X berarti 5X sama dengan 15 kali 1. Nah, 5X sama dengan 15 berarti X-nya. Oke, kita pindah ruas berarti karena ini perkalian, kita pindah jadi pembagian. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi bensinnya berapa? 3 liter. Ya. Sekarang yang perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai ini kebalikannya tadi. Kalau salah satu besaran yang nilainya makin besar, maka besaran yang lain dia semakin kecil. Sebaliknya juga gitu. Kalau salah satunya semakin kecil, maka besaran yang lain akan semakin besar. Kalau grafiknya dia berupa kurva melengkung gini. Nah, oke. Ya, contoh. Sebuah pembangunan gedung dengan 50 pekerja membutuhkan waktu 6 hari. Jika ternyata ada penambahan 10 pekerja, maka waktu yang dibutuhkan adalah berapa hari? Nah, yang pertama, dia ada 50 pekerja. 50 pekerja butuh waktu 6 hari. Lalu ternyata dia ditambah, ya kan, ada penambahan 10 pekerja, berarti selanjutnya ditambah 50 tambah 10. Nah, ini jadi berapa hari? Oke. Kita lihat, kalau kita nalar gini. Ada 50 pekerja, dia selesai dalam 6 hari. Kalau orangnya ditambah, berarti kerjaannya itu semakin lama apa semakin cepat? Semakin cepat kan? Nah, makanya itu, ini nilainya semakin besar, yang ini ya kan, pekerjaannya semakin banyak, ternyata harinya semakin sedikit, berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Caranya gimana? Oke, 50 per, nih, ya, kita tambahannya berarti di sini jadi 60 ya. Ini 60 sama dengan, nah, kalau berbalik nilai berarti ini juga dibalik. Kalau yang pertama tadi, ini kan lurusannya.
Kalau yang ini berarti kebalikannya. Kalau misal ini X, berarti sini X per 6. Ya, sekarang kita bagi 0, 0, dah. Habis itu, oke, kita kali silang ya. Berarti di sini 6X, 6 kali X sama dengan 5 kali 6. 6X sama dengan 5 kali 6 berapa? 30. Berarti X-nya karena ini kan 6-nya ini kita pindah ruas, berarti jadi pembagian. Jadi 30 per 6. 30 bagi 6 berapa? 5. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 5 hari. Nah, semakin cepat kan? Yang awalnya kalau 50 bekerja ada 6 hari, ternyata waktu ditambah dia berubah jadi 5 hari. Ini termasuk perbandingan senilai.